kang nyoto-nyoto gawe kiris. Yenten kasinungan hayu tan urung tumekeng layon. Mila monggo mitu propangarsa ingkang sampun dawuh amre saged kinarya srana mambengi. Meratane coronavirus. Ojo nganti saya adoh. Makan durian rasanya masam. Duri menusuk bikin kesakitan. Perkenankanlah kami mengucapkan salam. Untuk hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Pradana Ricardo dari tim Universitas 11 Maret Surakarta. Selaku pembicara pro akan menyampaikan argumentasi dan juga pandangan saya mengenai topik perdebatan pada kesempatan kali ini, yakni pelaksanaan pendidikan melalui sistem daring. Sebagai pembicara pro, kami sangat menyetujui dengan adanya pelaksanaan pendidikan melalui sistem daring ini. Dan hal ini telah dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta kementerian terkait lainnya. Penyelenggaraan pendidikan melalui sistem daring ini dikarenakan satu hal yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya pada awal tahun 2020, tepatnya di bulan Maret, pemerintah Republik Indonesia mengumumkan adanya 2 kasus konfirmasi positif pertama di Indonesia. Dan hingga saat ini, bulan September, belum ada tanda-tanda bahwa virus ini dapat dikendalikan secepatnya. Bahkan, Indonesia pernah mencatatkan kasus penambahan konfirmasi positif terbesar, yakni mencapai hampir 5.000 kasus positif per hari. Masih banyaknya interaksi antar masyarakat yang tidak menaati protokol kesehatan, seperti memakai masker, menjaga jarak minimal 1 meter, dan juga menerapkan pola hidup bersih dan sehat adalah tindakan-tindakan yang memicu masih masifnya penularan dan juga penyebaran virus corona di Indonesia. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dapat kita lakukan untuk mengendalikan virus ini adalah dengan melakukan segala aktivitas di rumah saja dan juga apabila kita bepergian hanya dengan menggunakan protokol kesehatan yang sangat ketat. Sehingga penyebaran dan penularan virus ini dapat kita kendalikan bersama-sama. Penyebaran virus corona di Indonesia ini juga sangat berdampak di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah sektor pendidikan, di mana seperti kita ketahui bersama bahwasanya penyelenggaraan pendidikan di Indonesia adalah dengan mengumpulkan massa di satu tempat bernama sekolah atau institusi kampus yang sangat berpotensi sebagai tempat transmisi dan juga penularan virus corona. Oleh karena itu, solusi yang tepat dalam menghadapi pandemi virus corona di Indonesia, terutama di sektor pendidikan, adalah dengan menyelenggarakan sistem pendidikan secara daring, di mana para peserta didik dan juga para pengajar tidak harus bertemu dan berinteraksi secara langsung di dalam ruang kelas, tetapi tetap dapat berinteraksi secara virtual melalui platform-platform digital dan tetap mengutamakan penyaluran materi dan juga ilmu yang tetap komprehensif dan mengutamakan pemahaman peserta didik akan ilmu yang dipelajarinya. Tidak dipungkiri juga bahwa dengan sistem pendidikan yang dilaksanakan secara daring ini akan menumbuhkan keberanian
di dalam diri peserta didik. Karena apa? Karena peserta didik tidak harus bertatap muka secara langsung dan mengemukakan pendapatnya di depan forum terbuka. Karena mereka bisa bertanya dan juga menyampaikan pendapat mereka melalui layar gawai mereka masing-masing. Oleh karena itu, pendidikan yang dilaksanakan secara daring ini akan menumbuhkan peserta didik yang terus menggali informasi, menggali ilmu dari para pendidiknya. Dan selain itu, adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita untuk melaksanakan pendidikan daring, mengharuskan kita juga sebagai pelajar dan juga mahasiswa untuk terus beradaptasi dengan kondisi global yang serba tidak pasti. Dengan adanya sistem pendidikan yang dilaksanakan secara daring, hal ini juga memaksa seluruh peserta didik untuk menguasai teknologi yang sedang berkembang sekarang demi kelancaran kelas daring atau pembelajaran daring yang mereka lakukan. Dengan demikian, target-target dari pemerintah yang mencanangkan program literasi teknologi kepada generasi muda akan tetap tercapai dan akan cepat tercapai. Bahkan ketika pandemi coronavirus ini sudah berakhir, akan muncul generasi muda yang melek teknologi akibat sebuah paksaan selama pandemi untuk menguasai teknologi informasi dikala pembelajaran daring. Oleh karena itu, kami menekankan sekali lagi bahwa kami sangat setuju dengan mosi bahwa penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan sistem daring karena yang pertama akan menekan laju pertumbuhan dan juga laju penularan infeksi virus corona di Indonesia. Yang kedua adalah sangat bermanfaat karena menumbuhkan keberanian para peserta didik untuk mengemukakan pendapat dan juga menggali informasi dari para pengajar terkait ilmu yang diberikan. Kemudian yang ketiga, mendukung adanya program pemerintah yakni literasi teknologi dan mendukung terciptanya generasi muda yang melek teknologi di Indonesia. Sekian dari kami pembicara pro, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah dari tim Universitas 11 Maret Surakarta. Sebagai pembicara kontra, saya akan menyampaikan pandangan dan argumentasi mengenai pelaksanaan pendidikan dengan sistem daring. Ada 3 poin yang akan saya sampaikan di sini. Poin yang pertama adalah adanya keterbatasan ekonomi, anggaran, dan pengetahuan. Faktor ekonomi menjadi masalah utama dalam pelaksanaan pendidikan dengan sistem daring. Hal itu disebabkan karena tidak semua elemen pendidikan memiliki latar belakang status sosial yang sama. Bukan hanya menjadi masalah utama bagi peserta didik saja, namun ini juga merupakan masalah bagi tenaga pengajar. Bagi mereka yang berkecukupan, tentu pembelajaran daring tidak memberatkan. Namun, bagaimana dengan mereka yang memiliki latar belakang sosial ekonomi yang kurang, ataupun memiliki status sosial yang rendah? Karena tidak semua peserta didik memiliki alat komunikasi canggih yang bisa digunakan untuk melakukan pembelajaran melalui aplikasi edukasi. Kurangnya pengetahuan peserta didik dan orang tua juga menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan pendidikan dengan sistem daring. Tidak semua peserta didik memiliki suasana dan kondisi lingkungan rumah yang nyaman. Terlebih bagi mereka yang memiliki latar belakang ekonomi kurang mampu, ataupun mereka yang tinggal di daerah pelosok dan pemukiman yang sempit dan riuh. Kehidupan mereka sangat sederhana, hingga banyak dari mereka yang harus mencari tempat yang tepat agar sinyal untuk mendapatkan akses pembelajaran dengan mudah mereka dapatkan. Tidak semua peserta didik dapat dengan mudahnya membeli kuota internet karena keterbatasan penghasilan orang tua. Pandemi ini juga mengakibatkan penghasilan orang tua dari peserta didik mengalami penurunan. Tidak semua pengajar memiliki status profesi yang sama. Ada yang berstatus sebagai PNS dan ada yang berstatus sebagai honorer. Bagi mereka yang honorer, mungkin untuk membeli kebutuhan sehari-hari saja mereka belum tentu cukup, apalagi ditambah dengan kebutuhan untuk membeli kuota internet. Poin yang kedua adalah kurangnya pemahaman materi. Tidak semua peserta didik memiliki pemahaman yang sama dalam belajar. Kita tahu bahwa ketika luring saja terdapat peserta didik yang kurang paham jika pengajar menjelaskan, apalagi jika pembelajaran daring ini
fokus dan konsentrasi peserta didik menjadi terpecah. Hal itu dikarenakan kurangnya pengawasan dari pengajar dan orang tua. Bisa saja saat belajar, peserta didik justru menyelinginya dengan bermain. Hal itu yang membuat peserta didik terlena dan pada akhirnya kurang paham. Atau di satu sisi, jika peserta didik sedang belajar, mereka justru diberikan perintah oleh orang tua untuk membantu pekerjaan dalam rumah. Sehingga akhirnya mereka tidak bisa mengikuti dan akhirnya mereka tidak paham dengan materi yang diberikan oleh pengajar. Tidak semua tenaga pendidik mengajar dalam keadaan yang nyaman di dalam rumah. Hal ini disebabkan karena beberapa tenaga pendidik memiliki anak yang juga sedang mengikuti pembelajaran daring. Tenaga pendidik tersebut selain mengajar peserta didiknya, juga mengajari anaknya. Jika seorang tenaga pendidik memiliki anak yang paham, tentu hal itu akan tenang saja. Akan tetapi, bagaimana dengan tenaga pendidik atau pengajar yang memiliki anak kurang paham? Bisa kita bayangkan betapa riwahnya suasana dalam rumah pengajar tersebut. Maka, hal ini sangat disayangkan apabila pembelajaran daring terus diterapkan. Poin yang ketiga, tempat umum lain saja dibuka dengan memperhatikan protokol kesehatan. Lalu, mengapa sekolah tidak? Semenjak ditetapkannya era normal baru pada bulan Juni 2020, masyarakat sudah diperbolehkan untuk mengunjungi tempat-tempat umum. Tentunya, dengan catatan harus memperhatikan protokol kesehatan. Tentunya, tempat-tempat umum tersebut akan dipenuhi dengan kerumunan orang-orang, walaupun sudah menjalankan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, memakai masker, dan rajin mencuci tangan. Akan tetapi, kita tidak pernah tahu dari daerah mana sajakah para pengunjung berasal. Apakah satu daerah dengan tempat umum tersebut, ataukah dari lain daerah? Mungkin jika dari daerah lain, kita dapat menyebutnya dengan kata-kata pendatang. Meskipun mereka sudah melakukan berbagai macam upaya, yaitu dengan rapid test ataupun dengan isolasi mandiri, tetap saja para pengunjung-pengunjung itu tetap diizinkan untuk dapat mendatangi tempat umum. Lalu, mengapa sekolah atau universitas tetap tidak memperbolehkan para peserta didiknya untuk masuk? Seharusnya kita bisa saja menyosialisasikan pola hidup sehat kepada para peserta didik dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, dengan membatasi jam belajar, dengan membatasi jumlah para peserta didik yang masuk, serta diberikan sesi pelajaran. Tentu, jika hal ini diterapkan, dapat mempermudah para peserta didik untuk memahami pembelajaran. Saya, Diana Kurniawati dari tim Universitas 11 Maret Surakarta, sebagai pembicara ketiga akan menyampaikan konklusi. Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh pembicara pro maupun pembicara kontra, konklusi yang dapat diambil adalah bahwa diadakannya pembelajaran daring merupakan solusi terbaik untuk kondisi saat ini. Dengan diubahnya sistem pendidikan menjadi daring, kita telah melakukan salah satu upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19. Perubahan sistem ini tentu saja menimbulkan berbagai macam kendala. Namun, hal itu dapat diminimalisasi dengan beberapa cara berikut. Yang pertama adalah dengan mendirikan ruang belajar yang memiliki akses internet yang memadai. Masyarakat setempat, misalnya dalam satu wilayah RT, bisa memasang WiFi dengan iuran bersama antar warga. Dengan demikian, kendala sinyal maupun kuota dapat diatasi. Yang kedua adalah agar pembelajaran tidak membosankan serta lebih efektif dan efisien, materi pembelajaran yang diberikan bisa dipadatkan dengan cara mengambil intisari bahan ajar sehingga tidak bertele-tele. Namun dengan catatan tetap mengedepankan pemahaman komprehensif dari peserta didik. Lalu bagaimana caranya agar hal itu dapat terwujud?
Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan melaksanakan sistem blended learning atau pembelajaran terpadu. Blended learning ini merupakan metode belajar di mana proses belajar tatap muka dipadukan dengan proses e-learning secara harmonis. Bagaimana proses tatap muka saat kondisi seperti ini? Tentu saja dengan sistem daring, yaitu melalui konferensi elektronik berbasis video, audio, maupun teks. Ada banyak aplikasi yang dapat digunakan saat ini, seperti contohnya ada Google Meet dan juga Zoom Meeting. Saat konferensi inilah fungsi tatap muka dijalankan, yaitu dengan adanya tanya jawab peserta didik dan pengajar terkait materi yang telah diberikan. Atau bisa juga menjadi semacam diskusi maupun kuis untuk melihat sejauh mana pemahaman peserta didik. Dengan demikian akan ada umpan balik dari pengajar sehingga peserta didik tidak akan mengalami salah pengertian. Adanya pertemuan seperti ini haruslah dijadwal, tidak setiap kali dilakukan. Dan sebagai gantinya, pengajar memberikan materi untuk dipelajari peserta didik secara mandiri. Bentuk materi juga harus bervariasi. Bisa video interaktif atau animasi, bisa juga dalam bentuk audio seperti podcast, maupun materi tertulis yang berformat e-book atau PowerPoint. Yang mana materi tersebut dapat dipelajari sesuai waktu yang mereka sukai atau waktu yang tersedia. Bisa di malam hari, di pagi hari, maupun di siang hari. Dengan cara demikian tadi, diharapkan proses pembelajaran daring tidak menimbulkan masalah baru, seperti stresnya peserta didik akibat pengalokasian waktu belajar yang berlebihan. Seperti banyaknya tugas di samping pertemuan rutin yang begitu memakan banyak waktu. Karena bagaimanapun juga mereka memiliki tugas-tugas lainnya selama di rumah. Dan mereka tidak boleh stres agar imunitas tubuh tidak terganggu atau bahkan menurun. Sekian, terima Buah kasih. manggis manis rasanya. Ayo dimakan, jangan sungkan. Marilah kita di rumah saja. Jaga imun, jaga kesehatan.